Ya, karena mau tidak mau ya, ke depan itu kita akan selalu tidak mungkin menghilangkan yang online. Semuanya akan jalan berbarengan, hibrid ya, online dan offline. Jadi mau tidak mau, penjual lapak-lapak yang tadinya menggunakan sistem offline saja, mengandalkan offline, ya mau tidak mau juga harus berganti peran. Mereka juga tidak bisa hanya mengandalkan sistem offline-nya, tetapi mereka juga harus mau tidak mau, kalau misalnya produknya mau tetap laku, ya dia harus membawa ke sistem yang online. Nah, kalau dilihat dari life cycle marketing ya, kira-kira kamu menawarkan seperti apa sih caranya mereka untuk ini saja, yang poin pertama saja. Bagaimana cara mereka menarik konsumen? Nah itu ya, oke tadi saya tanyakan mengenai box ya, silakan berpikir. Saya mau tanya ya, kalau misalnya, oke, kalau itu kan tadi produk dalam bentuk betul-betul fisik ya. Sekarang saya mau tanya, kalau misalnya universitas, katakanlah kampus kita sendiri ya, sekarang kan perkuliahan itu sudah menggunakan ada yang offline dan online. Malah setelah kita mencoba untuk mengkombinasi, mengcombine antara online dan offline, akhirnya kita menyadari bahwa sebenarnya kita membutuhkan perangkat yang tidak toko disuruh ngisi buku tamu yang itu adalah capture list sebenarnya cara konvensional. Ya. Oke. Jadi kan kalau misalnya kayak kondisi yang sekarang ya, kita kan kuliah hibrid, ada yang online, ada yang offline, dan akhirnya kita menyadari bahwa ketika kita mau menyatukan antara online dan offline, itu kita ternyata membutuhkan sebuah perangkat yang kalau misalnya mau efektif, maka perangkat itu cukup mahal untuk kita beli. Tapi juga di situ juga kita menyadari bahwa menjadi seorang dosen sekarang itu tidak hanya cukup bisa mengajar, ya, karena ternyata kita juga harus paham menggunakan alat yang akan digunakan untuk proses perkuliahan, sehingga proses perkuliahan baik online maupun offline itu bisa berjalan berbarengan. Nah, bukan cuma sekedar paham alat, tetapi baik laptop yang kita gunakan atau perangkat seperti kayak smart TV itu harus kompatibel, karena kalau misalnya tidak kompatibel itu menjadi merepotkan si dosen sendiri dan si mahasiswa ketika menghadapi proses perkuliahan yang hibrid ya, yang online dan offline. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau misalnya situasi kondisi sekarang ya, menurut kalian promosi yang paling baik ya, strategi pemasaran yang paling baik untuk kampus itu seperti apa? Apakah masih tetap kita membagikan brosur ya? Brosur kan tujuannya itu sebenarnya untuk menarik ini ya, menarik pelanggan. Ataukah kita melakukan kunjungan ke SMA ya? Ataukah dengan kita berpromosi di media sosial atau Instagram? Ya, menurut kalian bagaimana kalau misalnya sebuah universitas ini dari sisi strategi marketingnya untuk situasi saat ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Kalau menurut saya kita harus melakukan promosi melalui media sosial. Siapa tadi menjawab? Tadi menjawab siapa? Melakukan sosialisasi secara langsung dan melalui media sosial dengan memberikan ide-ide yang menarik bagi calon mahasiswa untuk bisa lebih mempertimbangkan masuk ke universitas dengan, maksudnya Bu, kalau misalkan UKIP harus meningkatkan kualitas Bu, supaya orang-orang lebih tertarik. Oke, jadi saran kamu sebaiknya beriklan ya di media sosial. Nah, kalau misalnya kita beriklan di media sosial ya, apakah banyak kampus yang beriklan di media sosial? Kalau yang sepanjang ini kan kalian pegang namanya Instagram ya, Facebook. Kalau selama kalian pegang media sosial tersebut, menurut kalian ada tidak kampus yang beriklan di media sosial? Atau apakah jumlahnya cukup signifikan yang kalian amati selama ini ya? Menurut saya Bu, yang kampus-kampus yang bersosialisasi di media sosial itu banyak Bu, bahkan karena sekarang mereka menyesuaikan dengan era yang kondisi yang ada sekarang, yaitu menggunakan teknologi. Jadi tidak perlu datang ke tempat tujuan langsung untuk menyampaikan sebuah tujuan dan maksud.
Berarti kalau lewat media sosial ya, misalnya contohnya Instagram, kalau misalnya pas penerimaan mahasiswa baru cukup banyak ya kampus-kampus yang beriklan ya, gitu. Nah, kalau seperti kayak kampus kita, kira-kira apa sih sebenarnya yang mau diiklankan begitu, yang membuat orang menjadi tertarik untuk datang di kampus kita? Kalau ini dari kalian saja ya, menurut kalian sebagai mahasiswa, mungkin kami di prodi atau pimpinan itu tidak begitu, biasanya kan yang melihat itu sebenarnya yang tahu harusnya dikasih bagaimana supaya orang lebih tertarik. Nah, kalau menurut kalian sendiri, sebaiknya kemasannya modelnya seperti apa supaya itu bisa menjadi menarik bagi orang yang melihat? Saya Bu, kalau saya kita harus memperbaharui dari fasilitas dan pokoknya Bu, maksudnya kampusnya diperbaharui bangunannya dan memperlengkap fasilitas. Kemudian kualitas belajar ditingkatkan. Menurut saya sendiri ya, kalau misalnya untuk proses, ya ini menurut saya, kan kalian punya pendapat yang berbeda ya, tapi kita bisa sama-sama untuk mencari tahu. Itu pernah satu saat itu L2 Dikti, Prof. Jasrudin itu datang ke kampus. Saya kalau tidak salah ingat saat itu rektor sedang dikukuhkan guru besarnya ya. Kemudian dia mulai menjelaskan kalau visi dari Kemendikbud yang sekarang itu akan menjadikan kampus di Indonesia itu menuju ke kampus dunia. Ya, Anda bisa bayangkan kalau ternyata visi dari Kemendikbud membawa kampus itu mengarah ke kampus dunia. Sehingga jangan heran ketika kemarin kami memperoleh hibah ya, hibah-hibah yang bikin kami pusing mengerjakannya di prodi, itu ternyata itu kalau misalnya kampus besar itu dilihat dari jumlah mahasiswanya, dilihat dari banyaknya jumlah mahasiswa. Nah, karena kampus kita itu jumlah mahasiswa secara keseluruhan itu totalnya 3.000-an, kita hanya bisa ikut di Liga 3. Liga 3 itu berarti hanya 2 kampus, hanya 2 program studi yang bisa diusulkan. Nah, itu. Nah, kemudian setelah kami memperhatikan kalau misalnya Liga 1 bagaimana ya, ternyata untuk sampai di Liga 1 challenge-nya lebih besar lagi. Mengapa? Karena di Liga 1 kesempatan bagi prodi-prodi lain untuk ikut hibah tersebut lebih banyak ya, karena jumlah mahasiswanya lebih banyak ya, dan jumlah prodi juga diizinkan lebih banyak. Kalau tidak salah mereka bisa 5 kalau misalnya ada di Liga 1. Nah, tapi challenge-nya juga lebih tinggi. Kalau misalnya untuk Liga 3 ya, Liga 3 seperti kampus kita itu biasanya disarankan untuk penguatan sistem internal. Tapi kalau misalnya dia sudah masuk ke Liga 1 atau Liga 2 itu memang arahnya sudah mengarah ke akreditasi dunia. Ya, atau minimal kampus tersebut masuk ke ranking dunia. Ranking kampus yang ada di dunia. Dan Kemendikbud mengarahkan kita ke sana. Ya, mengarahkan kita ke sana. Nah, kalau misalnya Anda ya sebagai konsumen dari kampus, kalau misalnya UKIP mau mengarah ke kampus dunia, mungkin agak kejauhan ya, masih terlalu jauh lah. Kalau misalnya kita mau menjadikan kampus kita menjadi kampus dunia atau menjadi salah satu kampus yang menjadi pilihan di dunia, ya. Sedangkan waktu kami memperhatikan kalau UGM itu, ITB itu ranking berapa, ternyata mereka tidak sampai di 100 juga. Sampainya di 300-an. 300-an untuk kategori universitas yang ada di dunia. Berarti apalagi UKIP ya. Sedangkan yang masuk 10 besar di Indonesia saja tidak masuk di ranking dunia tersebut. Nah, tapi kan kita perlu untuk menyiapkan diri. Kampus kan perlu untuk menyiapkan diri ya, mengarah ke sana. Karena kalau misalnya tidak siap-siap dari sekarang, kemudian momen itu ditangkap lebih duluan oleh para pesaing kita, misalnya di Kopertis Wilayah 9 lah, di Makassar saja ada berapa kampus swasta ya, belum lagi negerinya. Kira-kira menurut kalian, kalau misalnya kita mau melakukan, mau menarik calon mahasiswa datang ke kampus kita, apa sebenarnya yang perlu kita tonjolkan? Jangan minta terus lah. Sekarang Melty, kalau menurut Melty bagaimana Melty? Melty, Orianus, Alfian, Renaldi, Delvian, Leoni dengan Lista. Menurut kalian bagaimana?
Kalau misalnya kita mau persiapkan diri kita ya di kampus kita menuju ke kampus dunia. Kira-kira kalau misalnya kita mau melakukan promosi ya, life cycle marketing ya, itu manajemen strateginya bagaimana? Kalau misalnya kita mau memasarkan produk kita lah. Apakah sebaiknya punya web sendiri, ya? Ataukah tetap beriklan di media sosial? Atau seperti apa? Ya mungkin Bu, yang pertama itu mengiklankan kampus di media sosial, contohnya kayak YouTube, Facebook, media sosial lain. Terus juga untuk pendaftaran mahasiswanya itu dipermudah. Kalau sebelum pandemi itu harus ke kampus, sekarang mungkin bisa offline. Yang kedua, pembayarannya juga harus itu kasih online. Yang kayak sekarang kita pakai Briva ya, seperti itu. Supaya mahasiswa tidak perlu lagi ke kampus untuk mengambil blanket terus dibawa ke bank. Yang ketiga itu yang seperti tadi Ibu yang membuat sebuah website untuk memperkenalkan kampus, dosen bagaimana di dalam prodinya, mahasiswanya, aktivitasnya apa, organisasinya apa saja untuk menarik mahasiswa baru. Mungkin begitu Ibu. Oke, itu kalau saran dari Alvin ya. Kira-kira kalau misalnya konten ya, kita mau bikin iklan. Konten yang mau ditonjolkan di iklan itu apa ya kira-kira yang bisa membuat calon mahasiswa baru itu bisa melirik ke dalam kampus kita? Kalau kalian ya dari sisi mahasiswa sebenarnya apa sih yang kamu cari kalau misalnya kampus itu beriklan? Mungkin anunya Bu, pembayaran SPP-nya Bu. Ya, pembayaran SPP-nya kampus kita kenapa? Terlalu mahal atau terlalu murah? Katanya orang lain terlalu mahal Bu. Terlalu mahal ya. Oke, berarti kalau misalnya Renaldi untuk kalau misalnya lihat tawaran berarti yang dilihat pertama uang kuliahnya dulu. Kalau yang lain menurut kalian apa yang sebenarnya dicari oleh mahasiswa baru? Kalau saya Bu, prestasi-prestasi yang sudah dicapai dari kampus itu khususnya dari prodi Bu. Kalau saya Bu. Oke, yang lain silakan. Supaya nanti kalau misalnya buat iklan itu jelas ya. Karena kita bertanyanya ke konsumen ya. Oke, yang lain ada yang mau berpendapat berbeda silakan. Kalau saya kualitasnya Bu. Jadi kalau kita lihat itu ternyata misalnya UKIP ini tidak kalah bersaing dari kampus lain. Dia bisa wakili lomba-lomba ke kota lain, misalnya ke Bali. Oke, yang lain silakan. Kesempatan kerjanya setelah lulus dari kampus Ibu. Kesempatan kerja ya. Oke. Yang lain silakan. Ya, jadi nanti pada saat misalnya kita beriklan ya, itu yang kita berarti yang kamu maksud ini kalau misalnya buat iklan apakah dalam bentuk video ya ataukah cukup menampilkan seperti kayak PowerPoint yang bergerak? Kalau saya Bu, video supaya lebih menarik. Video ya. Oke, yang lain silakan. Nah, menurut kalian apa lagi yang kalau misalnya strategi marketing ya, karena memang betul-betul hampir semua itu memerlukan pemikiran bagaimana sebenarnya kita bersaing. Nah, kalau misalnya Kemendikbud sudah mulai mengarahkan kampus-kampus yang ternama ya untuk menuju ke kampus dunia, mau tidak mau kita yang di bawahnya juga harus berbenah untuk ikut. Nah, kalau misalnya kita tidak mulai berbenah dari sisi bagaimana sih caranya supaya mahasiswa baru yang
ketika kita beriklan, itu mereka bisa minimal dia buka, minimal dia kepoin itu iklan ya, sehingga ya syukur-syukur kalau mereka bisa tertarik. Karena selama ini kan kampus itu kalau promosinya pasti ke tempat yang sebenarnya sudah jelas bahwa ada peminat di tempat tersebut. Biasanya kan kalau kampus kita iklannya itu pasti ke daerah Toraja ya, Tanah Toraja, Mamasa dan sekitarnya. Selalu kan arahnya ke sana. Nah, dan setiap kali kita menerima mahasiswa baru, ketika kita tanya dari mana tahu UKI Paulus ya, atau dari mana tahu UKI Paulus, kenapa pilih program akuntansi? Ketika dulu kan sempat ada kita wawancara, jawabannya mereka tuh mereka kenal UKIP ya karena sebelumnya sudah pernah ada yang kuliah di UKIP. Ya. Jadi kalau misalnya istilahnya kalau misalnya mereka saat tamat dari SMA, kemudian pilihannya kan pasti semua mau ke negeri dulu. Nah setelah tidak lulus di negeri, mereka boleh berpikir universitas swasta mana yang dimasuki. Nah sebenarnya kalau misalnya untuk daerah-daerah langganannya kita, ya kayak Tanah Toraja, Toraja Utara, Mamasa, ya kan sebagian besar dari situ. Nah itu rata-rata memang kalau misalnya mau ke sini, pilihannya itu sudah masuk ke UKI Paulus, ya. Masuk ke UKI Paulus. Nah, sayangnya yang di Kota Makassar sendiri, ya, untuk Makassar sendiri itu peminat untuk masuk ke UKI Paulus itu tidak sebanyak dari daerah. Itu kan sebenarnya menjadi PR untuk kita semua. Mengapa? Karena di Makassar kan banyak sekali jenis kampus, ya, banyak sekali jenis kampus dan biasanya kalau misalnya karena kampus kita kan identik dengan kayak satu warna ya, satu warna, sehingga yang berlatar belakang Toraja kadang-kadang itu mau cari tantangan dengan masuk ke kampus-kampus yang lebih berwarna lah, istilahnya seperti itu. Nah, walaupun sebenarnya secara mutu atau kualitas mungkin kita jauh lebih baik daripada kampus tersebut. Nah, menurut kalian sendiri, nah untuk anak-anak yang tinggal di Kota Makassar, sebenarnya yang dia potensial untuk kita rekrut ya menjadi mahasiswa baru di kampus kita. Kira-kira apa sih yang bisa kita tawarkan ke mereka sehingga mereka bisa melirik kampus kita? Soalnya kan begini, kalau misalnya kayak kami ya, kayak saya di rumah, itu kita kesulitan untuk mengajak mereka ke kampus UKI Paulus ya. Mengapa? Karena ya hari-hari mungkin lihat saya di kampus ya, sehingga dia merasa bahwa walaupun saya tidak kuliah di UKI Paulus, saya sudah lihat kamu di rumah dan dia sudah dapatkan gambaran bahwa UKI Paulus itu seperti ini ya, karena dia tinggal di rumah saya. Nah, jadi kalau misalnya datang ke sini tujuannya justru tidak mau ke UKI Paulus, dia maunya ke kampus lain. Mungkin dia mau istilahnya mau melihat sesuatu yang baru ya di kampus lain. Nah, bagi kalian ya, bagaimana caranya kita bisa menarik ya calon-calon mahasiswa yang seperti itu? Kalau seandainya kita mau melakukan pemasaran. Menurut kalian bagaimana ya? Untuk kalian sendiri bagaimana sebenarnya untuk menarik minat calon mahasiswa yang justru ada di sekitar kita, di sekitar kampus kita atau yang ada di Kota Makassar? Apakah kita perlu membagikan brosur di setiap ibadah pemuda, ya, di semua gereja yang ada di Kota Makassar? Ya karena kampus kita kan kampus Kristen. Ataukah kita perlu mengunjungi sekolah-sekolah SMA untuk memperkenalkan UKI Paulus? Ataukah ada kegiatan lain yang menurut kalian dari awal kita bisa menarik calon mahasiswa baru yang ada di Kota Makassar? Kalau saya, Bu, sebenarnya kalau kayak kita bagi brosur, itu mungkin sudah kayak banyak kampus lain lakukan begitu, Bu. Tapi
kalau menurut saya Bu, kita bisa iklankan kampus itu mengikuti apa yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial begitu Bu, atau apa yang sedang viral terjadi. Kayak pernah saya lihat di Facebook Bu, ada salah satu kampus yang melakukan pengenalan mahasiswa barunya itu seperti yang kemarin ramai itu Bu, film Squid Game. Jadi orang-orang itu pasti akan melihat bilang, oh iya kampus ini begini. Jadi secara nggak langsung sebenarnya mereka itu salah satu tujuannya melakukan pengenalan kampus seperti itu adalah juga pasti supaya mengenalkan kampusnya ke orang-orang yang belum tahu kampusnya mereka begitu Bu. Oke, silakan. Ada lagi yang lain? Kalau menurut kalian menarik ya model-model yang seperti itu? Ya, jadi kalau misalnya kita lihat tipikal dari mahasiswa yang datang di kampus UKI Paulus itu bukan tipe orang yang datang baru, ya, bukan mahasiswa yang datang baru, tetapi yang sebelumnya karena pernah ada yang kuliah di UKIP. Jadi misalnya kakaknya pernah kuliah di UKI Paulus atau ada om tantenya yang pernah kuliah di UKI Paulus, kemudian orang tersebut dia memperkenalkan ke orang lain, sudah ke UKIP saja, saya dulu di UKIP juga begitu, akhirnya mereka datang ke UKI Paulus. Jadi jarang sekali yang betul-betul datang baru begitu. Nah, sekarang kalau misalnya untuk di Kota Makassar sendiri, bagaimana apa sih sebenarnya yang paling tepat ya konten isi dari iklan kita ketika kita misalnya beriklan untuk anak-anak yang ada di Makassar? Mungkin cara berpikirnya berbeda mereka dengan anak-anak yang di daerah Tanah Toraja dengan Toraja ya. Karena di sini kan banyak kampus yang dilihat. Dan kampus yang punya prodi seperti kampus kita tuh banyak di Makassar. Oke, menurut kalian bagaimana? Mungkin dari segi pembuatan iklan Bu harus menarik kata-katanya Bu, yang kata-katanya bisa langsung berminat Ki untuk ke situ. Terus itu desainnya itu harus menarik Bu, jadi harus orang-orang kreatif betul yang desain itu, misalnya pamflet kah atau apakah Bu begitu. Oh begitu ya. Oke, jadi kita membutuhkan yang kreator, yang tim. Sekarang saya tanya, apakah sebenarnya kita masih perlu untuk mengiklankan kalau misalnya kampus kita itu ada AC-nya, biasa yang diiklankan kayak kampus ber-AC, terus biasanya yang ini dosennya doktor semua, misalnya begitu ya. Apakah itu menjadi salah satu daya tarik bagi si calon mahasiswa ya? Kalau sepengalamannya saya itu rata-rata mereka cari itu yang pembayarannya murah Bu. Rata-rata saya tanya SPP yang murah saja Bu. Terus fasilitas-fasilitasnya banyak yang mendukung begitu. Terus lagi. Jadi sebenarnya yang mereka cari itu fasilitas, biaya yang murah ya. Sebenarnya tidak penting bagi mereka apakah kelasnya panas ya, lagian juga kan online tuh, gitu. Ya karena itu bisa menjadi karena kadang-kadang kan ini pribadi saya sendiri, kadang-kadang saya rasa lucu kalau misalnya kita mau mengiklankan bahwa kampus kita ber-AC, kampus lain tidak ada AC-nya ya. Karena menurut saya kalau misalnya kita bilang bahwa kampus kita ada wifi-nya, nah sampai semua kampus kan punya wifi, terus ya itu pribadi saya ya untuk apa kita menonjolkan sesuatu ya kampus lain juga punya begitu ya, hanya karena kampus lain mengiklankan hal yang sama sehingga kita berpikir bahwa kita juga perlu bilang kalau kita punya AC, kita punya wifi, seperti itu kan. Jadi ya kalau saya secara pribadi
ya untuk apa diiklankan? Ya seperti itu. Atau misalnya mengatakan bahwa dosen kita semuanya doktor, seperti itu ya. Nah, ternyata kalau misalnya dari sisi tipikal ya, dari sisi tipikal mahasiswa yang datang ke UKI Paulus, sebenarnya dari sisi penghasilan itu masih cukup, uang kuliah di UKI masih dianggap cukup mahal ya. Kalau misalnya masih sekitar 6.600.000 untuk yang mahasiswa baru, apalagi yang angkatan 2019 ya, cukup mahal uang kuliahnya di UKI Paulus. Oke, ada pertimbangan lain kira-kira strategi marketingnya? Oke, baik, kalau sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan ya. Jadi kalau misalnya antara kekuatan dari mekanisme penjualan, kalau misalnya di dunia digital ya, tentunya kita peran dari traffic itu sangat penting. Bagaimana kita menarik orang untuk datang ke lapak kita ya. Nah, dan yang paling penting lagi itu kalau misalnya di dunia digital bukan hanya sekedar menarik, bukan hanya sekedar mempertahankan pelanggan yang lama, tapi bagaimana dari sekian banyak orang yang beriklan, iklan kita itu minimal diklik. Syukur-syukur kalau mereka mau beli ya, mau beli kita punya produk. Jadi memang tempat jualannya semakin lebar ya, tetapi belum tentu orang akan mengklik punya kita. Mengapa? Karena saking banyaknya itu yang menawarkan produk yang sama. Sehingga kreativitas itu betul-betul diuji. Kreativitas mulai dari desain, kemudian kontennya, itu sangat penting untuk dilihat. Ya. Nah, kalau misalnya kamu memperhatikan ya, ada 7 kunci sukses yang disampaikan oleh Bapak Denny. Kalau misalnya mau sukses di bidang marketing, ternyata itu setiap kita perlu menggali apa sebenarnya yang menjadi keunikan kita, apa yang menjadi kelebihan kita, dan salah satunya ternyata minimal si pelapak itu punya kemampuan public speaking yang bagus, karena itu menjadi daya tarik tersendiri. Nah, kalau itu kita hubungkan misalnya dengan kampus ya. Berarti ketika kita beriklan, sebaiknya iklannya itu ada orang yang bicara, jangan kosong ya. Ya, karena ternyata ketika kita berbicara daripada yang tulisan yang lewat-lewat itu ternyata lebih memperkuat orang untuk datang melihat dibandingkan hanya sekedar tulisan saja. Karena itu menjadi penting. Nah, untuk di kampus kita sendiri, kalau misalnya itu kita mau bersaing, itu kita perlu menampilkan apa sebenarnya yang menjadi kekuatan kita. Nah, tadi kan dari kalian sendiri ada yang menjelaskannya, sebaiknya uang kuliah, itu kan bisa menjadi kekuatan bahwa kita secara uang kuliah bukan lebih mahal ya, tetapi bisa bersaing dengan kampus lain dari sisi uang kuliah, nah, seperti itu. Atau misalnya dari apalagi tadi yang disampaikan ya, yang kalau misalnya bukan hanya uang kuliah, kemudian prestasi, itu kan perlu diperlihatkan. Nah, itu yang mestinya ada di dalam konten iklan-iklan tersebut. Kemudian apalagi ya seperti itu. Nah, mungkin itu yang dimaksud strategi marketing. Nah, dan kita tidak tahu apakah dengan beriklan seperti itu bisa betul-betul bisa menarik pelanggan. Nah, ini ada sedikit yang lucu ya, Pada saat kita, tadi kan Alfian bilang sebaiknya semuanya dijalankan secara online ya. Nah, menjadi menarik itu ketika kami berdiskusi di tingkat pimpinan prodi sampai ke universitas. Penggunaan website penerimaan mahasiswa baru yang ada di kampus kita. Nah, banyak yang menyarankan untuk tidak menggunakan website tersebut ya. Pertimbangannya katanya kalau orang di kampung ya, karena ya mereka kan nyorotnya selalu ke kampung, itu kesulitan untuk menggunakan aplikasi tersebut, aplikasi penerimaan mahasiswa baru, sehingga dikatakan bahwa tadinya kita punya peluang untuk dapat mahasiswa, tapi karena itu aplikasinya sulit untuk digunakan,
Dan ketika mereka menghubungi CS-nya agak lambat untuk direspon, sehingga mereka mencoba-coba ke aplikasi penerimaan mahasiswa baru di kampus lain dan lebih mudah, maka mereka cenderung untuk lebih suka untuk masuk ke kampus lain. Padahal tadinya katanya sudah mendaftar sudah mencoba untuk membuat akun di penerimaan mahasiswa barunya UKI Paulus. Menurut kalian kira-kira bagaimana? Kalau dari saya, Bu, sebaiknya masih digunakan itu website, Bu, sebagai penerimaan mahasiswa baru. Karena itu website itu mahasiswa-mahasiswa di sini di Makassar itu rata-rata pakai website, Bu, sudah mengerti. Bisa jalankan bisa jalankan pendaftaran secara online dengan offline, Bu. Jadi biar yang di kampung atau yang di kota bisa akses kedua-duanya, Bu. Iya ya, karena kita punya pasar memang masih dari kalangan, ya karena setahu saya yang kayak misalnya di daerah Mamasa mereka bisa akses, cuma kesulitan karena signalnya kurang bagus. Sementara kan ada beberapa yang mesti diupload. Nah biasanya kalau pas masuk ke mengupload ijazah itu sudah mulai berat, sudah mulai kesulitan untuk mengupload. Akhirnya tergantung begitu saja ya. Ya memang berarti offline, kalau di kampus kita offline online masih diterima ya. Tapi kalau misalnya memungkinkan ya sebaiknya online biar lebih cepat ya. Itu yang kalian sarankan ya. Oke, karena memang situasinya seperti itu. Ya. Nah, ini juga menjadi dilema ya bagi kampus kita. Kalau menurut kalian ya, nah itu kan tadi cara kita untuk menarik orang masuk di dalam kampus kita. Nah, sekarang kalau misalnya proses perkuliahan, pada saat proses perkuliahan. Nah, yang menjadi kendala lagi, kalau misalnya kita kuliahnya online, otomatis kalau misalnya teman-teman dari daerah mau datang ke Makassar, kemudian tidak ada keluarga, itu rasanya menjadi tambah mahal ya. Sudah uang kuliahnya mahal, biaya hidup di Makassar lebih mahal. Kalau ada keluarga kan mereka bisa datang ke keluarga ya. Ya minimal uang bulanan biaya kos-kosan bulanannya tuh teralihkan ke wifi-nya. Nah, ini juga menjadi masalah di kampus kita. Ketika kita menerima mahasiswa baru dan lebih banyak di daerah yang signalnya kurang bagus, ya proses pembelajaran itu terhambat. Akhirnya mereka jadi keluar masuk ruang Zoom saja. Dan itu tidak efektif. Kalau menurut kalian sendiri, oke, ini kan mahasiswa baru kita sudah dapatkan. Terus di dalam proses pembelajaran seperti itu sebaiknya apa yang dilakukan supaya ini mahasiswa tetap bisa mendapatkan informasi yang sama. Sementara signalnya sekarat begitu. Bu, mungkin kampus bisa memberi fasilitas tempat tinggal. Nah, uang kuliahnya sudah murah, baru masih mulai dikasih tempat tinggal. Asrama, Bu, maksudnya kayak memberikan kampus membangun asrama terus diberi dengan harga murah, Bu. Maksudnya kayak 500 per bulan kah? Kan termasuk murah itu, Bu. Kalau mau dibikinkan asrama lagi. Iya, Bu. Biasanya kalau orang mahasiswa itu cenderung memilih atau orang tuanya menyarankan ke keluarga itu karena sebenarnya ada biaya yang dihemat di situ. Ya. Selain uang kos, biasanya uang makan juga. Jadi kalau misalnya kampus bangunkan asrama, ya tetap ada biaya yang mereka harus keluarkan. Mereka tetap harus mengeluarkan biaya makannya, uang sewanya, ya. Padahal sebenarnya harapannya orang tua begitu dia kuliah ya tidak ada lagi biaya seperti itu. Kalau misalnya kuliahnya offline kan mereka tetap bisa datang ke sini bayar uang kos, bayar uang listrik, tapi wifi kan free ya. Tapi kalau misalnya datang ke Makassar, kos-kosan, berarti mereka tetap harus keluarkan uang internet. Kan mungkin internet yang kamu gunakan 1 bulan kurang lebih kalau pakai Telkomsel itu mahal sekali.
Kalau Telkomsel itu 200.000 nggak cukup kamu pakai untuk 8 mata kuliah yang kamu program. Tapi kalau saya pakai pilihan yang lain, mungkin Indosat atau Tri, barangkali masih cukup itu 200.000 untuk proses perkuliahan secara Zoom. Ya, berarti yang tadinya sebenarnya tidak ada tambahan biaya seperti itu kan menjadi harus dipikirkan oleh orang tuanya. Nah, menurut kalian kira-kira bagaimana caranya mahasiswa ini tetap bisa mendapatkan materi yang sama pada saat proses perkuliahan dan tidak terhalang oleh signal? Apa sebenarnya yang harus dilakukan? Kalau saya, Bu, kalau menurut saya, kalau misalnya kayak kuliah begini tuh, Bu, kayak di record, baru kalau misalnya sudah itu dikasih masuk di YouTube, di mana Kak? Karena kalau misalnya biasa kuliah kalau begini, Bu, biasa putus-putus jaringan, kan setidaknya kalau ada di record, bisa dibuka di YouTube atau di mana, Bu. Atau misalnya kalau ada tugas baru mahasiswa belum mengerti, bisa dibuka di situ, Bu. Kalau menurut saya. Berarti di recordingnya nanti di-share ulang ke mahasiswa. Iya, Bu. Oke, jadi kalau pas dia dapat signal yang bagus, baru dia buka ya untuk lihat-lihat kembali. Iya, Bu. Atau misalnya kalau misalnya bagus jaringan, bisa di-download juga, Bu. Oke. Oke, berarti kalau misalnya sistemnya seperti itu, kehadiran dalam kelas menjadi tidak penting ya? Ya Bu, kalau menurut saya Bu, mau kita di kampung, mau kita di kota, saya rasa yang namanya signal itu siapa aja pasti akan ada yang jelek Bu. Jadi kalau menurutku Bu, kembali ke pribadi masing-masing. Kalau memang kita mau kuliah, ya mau jaringanmu tidak bagus, ya usahakan cari tempat yang bagus kalau memang waktunya untuk kuliah. Karena kalau misalnya kita mengandalkan, oh nanti bisa saya lihat di YouTube, terus gimana dengan kita yang sudah ikut kuliah, terkesan kayak tidak adil begitu Bu. Kalau misalnya kita hadir sedangkan yang lain enggak, dan bisa mengandalkan video di YouTube, kan jadi kesannya kan aneh Bu. Ya, jadi tetap kuliah, tetap di-record, ya, tapi ya karena pernah satu kejadian ya. Pernah itu saya tidak bisa mengajar karena ada kegiatan di kampus. Malamnya itu saya record supaya saya tidak harus buka Zoom seperti ini. Jadi ada satu materi, karena materinya kan hitungan. Mau tidak mau kalau hitungan kita mesti merekam karena kita harus memberitahu mahasiswa arahnya itu hitungan ya. Nah, itu sebelum saya bikin itu malam. Saya bikin malam, kemudian malam itu juga setelah saya taruh di YouTube, tapi kan saya private, hanya yang punya link yang bisa lihat. Itu saya share. Nah, sebelum saya share itu YouTube sempat saya buka berapa kali karena takutnya ada yang salah bicara. Akhirnya nanti anak-anak pegang apa yang saya bilang kan, seperti itu. Jadi masih sempat saya edit, saya hapus juga. Oh salah, ini hapus lagi. Jadi tadinya sudah diupload, dihapus, diedit kembali, baru di-upload ulang. Nah, saya berpikir setelah 1 minggu, ya, karena saya kan share-nya saya tidak share di e-learning, ya, saya share-nya di WA-nya mereka, WA group, ya. Harapan saya 1 minggu satu kelas itu sudah bisa lihat, ya, satu kelas sudah lihat. Waktu saya cek, loh, kok hanya 5 orang, kan kelihatan kalau di YouTube ya, view-nya berapa orang, kok 5 orang, 5 orang ini kayaknya 4 kali saya itu yang bolak-balik lihat. Satunya itu saya tidak tahu apakah ada mahasiswa yang tidak sengaja mengklik atau memang hanya satu mahasiswa itu saja. Padahal itu dijelaskan satu materi, dan ketika saya memberikan di link di WA group, saya bilang kalau misalnya kalian tidak paham silakan ditanyakan supaya nanti kalau memang diperlukan untuk dijelaskan secara Zoom ya kita jelaskan di ruang Zoom. Maksud saya supaya mereka tuh tidak boros di kuota, tidak habis uangnya untuk beli kuota terus. Ternyata tidak ada yang lihat. Tidak ada yang lihat itu materi yang diberikan. Padahal materi itu cukup berat. Dan tidak ada yang memperhatikan. Ya. Kalau saya mau marah-marah kan saya jadi repot juga. Karena kalau misalnya kita marahi orang di ruang Zoom begini, itu ada keluarga di
samping kiri kanan kamu, itu kan menjadi berita tidak bagus lagi kalau saya marah-marahan seperti itu. Jadi saya mikir bagaimana caranya supaya mereka ini tahu mengerjakan, ya. Tadinya saya mau kasih tugasnya itu ditulis, tapi saya pikir-pikir lagi, nah kalau saya lagi kasih tugas ditulis, yang ada satu orang saja mengerjakan dan tugas itu di-share. Kemudian tugas itu salin pupuk, ya. Jadi saya pikir-pikir, aduh, saya sudah capek bikinkan video dan mereka tidak memperhatikan. Akhirnya saya tetap memberikan tugas, tetapi tugasnya kalau mereka jawab, saya minta mereka untuk videokan. Dan kalau mereka bikin video, itu mukanya mesti kelihatan. Jadi saya pikir kalau misalnya mereka, kalaupun juga dia menyalin pekerjaan itu dari temannya, mau tidak mau dia akan bertanya sama temannya dapatnya dari mana. Atau dia akan mengulang-ulang untuk melihat itu video saya, supaya dia bisa tahu bagaimana caranya dia menjelaskan. Karena bentuk dari soalnya itu saya tidak ganti. Saya hanya mengganti angkanya. Ya itu, tapi saya belum ngecek itu sudah berapa view-nya ya yang dilihat. Ya, dan di situ juga saya baru mengerti ternyata mahasiswa di kelas tersebut ya itu minat untuk melihat materi itu memang tidak ada. Minat untuk memahami ilmu yang baru itu tidak ada. Karena kalau misalnya memang betul-betul mereka berminat untuk belajar, harusnya dengan kemudahan yang saya berikan, itu dia harusnya lihat. Karena kita mau dapat ilmu baru nih, seperti itu. Tapi mereka tidak lakukan. Nah, nanti saya mau cek nih. Nanti kalau misalnya saya suruh buat mereka tugas dalam bentuk video, dan saya tidak minta mereka kerja kelompok. Saya minta mereka kerja sendiri-sendiri. Kalau kerja kelompok yang ada satu orang yang kerja, yang lain numpang nama. Ya. Biar saja dia direpotkan sendiri. Sebenarnya tidak direpotkan. Karena namanya, kalau misalnya mata kuliah akuntansi kan teknis sekali. Kalau tidak mengerti dapatnya dari mana, dia kesulitan nantinya. Ya, jadi memang kalau misalnya saya mau masa bodoh, yang penting kan saya sudah jalankan, saya punya tanggung jawab. Ya, terserah dia mau nonton atau tidak, materi saya sudah berikan. Masalahnya kan kalau misalnya kita jadi dosen itu tidak hanya sebatas memberikan materi, kita kan nanti mesti melakukan evaluasi, apakah yang kita sampaikan itu mereka paham atau tidak. Jadi untuk tahu apakah mahasiswa kita sudah paham atau tidak, itu kan terlihat dari tugas yang dimasukkan. Ya. Yang kemarin juga kan saya minta kalian untuk menonton video, menonton film ya, nonton film itu pendiri dari pendiri Apple ya, ternyata di dalam pendiri Apple juga itu ada, sekaligus juga pendiri MacBook ya, seperti itu. Nah itu mengapa saya minta Anda untuk memfoto, karena istilahnya orang-orang yang mampu membuat hal-hal yang kita nikmati saat ini, itu adalah orang-orang yang sebelumnya mungkin idenya itu diketahui oleh orang lain karena tidak lazim. Ya. Sehingga kami meminta kalian untuk mulai melihat. Tujuannya adalah apa? Kamu tahu, ternyata alat-alat yang dibutuhkan, baik yang perangkat lunak maupun perangkat keras untuk membuat sebuah e-commerce itu apa saja lewat tayangan dari film tersebut. Ya. Dan yang paling penting sebenarnya bukan hanya sekedar perangkat kerasnya, tetapi emosi atau semangat yang menyertai pembuatan dari sebuah e-commerce, kan begitu artinya. Nah, ya kembali ke materi kita ya, untuk mempertahankan pelanggan. Jadi itu situasinya. Tapi saya belum tahu apakah, tapi ada satu kelas di kelas yang lain ya, di kelas lain dengan mata kuliah yang berbeda. Kelas lain tapi mata kuliahnya berbeda. Kalau misalnya saya tidak sempat mengajar, kemudian saya berikan dalam bentuk video, itu memang satu kelas itu nonton. Karena bahkan mungkin ada anak yang beberapa kali membuka, karena kelihatan view-nya berapa kali. Ya. Saya tidak tahu apakah mereka nonton dari awal sampai akhir, atau hanya sekedar ngeklik ya. Nah, untuk memastikan apakah mereka menonton dari awal sampai akhir, kan kita perlu melakukan evaluasi. Supaya dia tahu apakah yang kita sajikan mereka paham atau tidak.
Jadi memang tipikal kelas yang pas saya dapat itu yang satu itu yang saya cerita tadi, itu sama sekali tidak buka. Ya. Jadi saya kadang-kadang ketawa sendiri sebelum ini saya bikin video sendiri, saya sendiri 5 view berarti 4 view itu saya sendiri yang nonton, saya sendiri yang bikin, saya merekam sendiri, saya lihat sendiri. Oke, ada yang mau ditanyakan mengenai strategi marketing? Tadi masih ada pertanyaan pertama yang belum dijawab ya. Kalau misalnya kasusnya seperti lapak-lapak yang dibuka di depan Indomaret dengan Alfamart ya, yang dalam bentuk box-box tersebut. Nah, kalau misalnya mereka mau memasarkan dalam bentuk e-commerce itu kira-kira seperti apa? Nanti kalian boleh jawab di sesi berikutnya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ini kita berapa 9 orang? Bisa diaktifkan kameranya. Oke, bisa diaktifkan kameranya. Kita 9 orang saja ya. Jadi hanya satu layar. Oke, baik, kita akhiri pertemuan kita sampai hari ini saja. Semoga niat kalian dalam belajar senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan apa yang akan kalian harapkan terjadi seperti apa yang kalian inginkan. Saya end meeting ya. Terima kasih, Bu.